Sobat Tanah Air dimanapun berada, selamat datang di podcast Bersama Kita Kuat, Bersama Kita Indonesia. Podcast ini hadir untuk ngobrol santai tapi bermakna soal peran generasi muda dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air. Bukan sekedar kata-kata, tapi sesuatu yang kita bisa lakukan setiap hari. Sebelum lanjut ke obrolannya, kurang afdol nih kalau kita belum kenalan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, kenalin aku Valiana Hapsari dari Pengadilan Marisa dan di sini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sobat-sobat keren lainnya yang punya semangat kebangsaan, yaitu ada Kak Inzat. Silakan Hai, Kak Inzat halo. Aku memperkenalkan diri. Inzar Asanafi Soleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo. Senang banget bisa gabung ke podcast hari ini, podcast di Bersama Kita Kuat, Bersama Kita Indonesia. Lalu ada Dan teman kita juga. silakan untuk berikutnya Kak Ririn. Halo semuanya, perkenalkan aku Ririn. Aku dari Pengadilan Negeri Pati kelas 1A. Senang banget nih aku bisa ikut gabung podcast bersama kalian semua dengan tema Bersama Kita Kuat, Bersama Kita Indonesia. Oke, Kak Relu Kak Ririn. Dan berikutnya ada Kak Ade, silakan. Hai semua, perkenalkan nama saya Ade Saputra Siota. Topik kali ini menarik banget ya untuk dibahas. Memang generasi muda itu punya peran penting buat jaga persatuan. Karena kita kan yang bakal nerusin bangsa ini. Oke, thank you Kak Ade. Halo. Dan selanjutnya ada Kak Andi. Halo semua, salam kenal. Nama aku Andi Kurniawan Sebayang dari Pengadilan Negeri Namlea dan aku setuju banget nih kata Kak Ade barusan kalau pembahasan kita ini menarik. Jadi nggak sabar nih buat mulai masuk ke bahasannya. Oke, terima kasih untuk perkenalannya kakak-kakak keren. Dan untuk saat ini kita bisa masuk ke pembahasannya ya. Untuk pertama-tama, menurut kakak, sebenarnya kenapa sih kita generasi muda harus peduli banget sama cinta tanah air? Apa enggak cukup kita hidup kerja, healing, ngopi gitu aja? Wah, nggak cukup dong. Kita ini menurut aku ya. Kalau kita cuek sama tanah air, siapa lagi coba yang bakal jagain? Kalau kita cuma nikmatin hasilnya kayak alam, budaya, pendidikan, tapi nggak ada rasa untuk memiliki, lama-lama kan bisa hilang juga tuh nasionalismenya, terus bisa hilang juga bangsanya diambil bangsa lain. Percuma dong pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan kita sekarang. Mas Adi, Iya, gimana tanggapannya? Mbak Ririn? Mbak Ririn, mungkin ada tanggapan? Bener banget sih, setuju sama Kak Inzar. Cinta tanah air itu nggak harus perang atau angkat senjata kayak pahlawan zaman dulu. Bentuk modernnya tuh bisa kayak dukung produk lokal, nggak nyebarin hoax, jaga lingkungan sekitar, dan atau sekedar bangga ngomong aku orang Indonesia dengan percaya diri. Bener banget untuk tanggapan dari Kak Inzar sama Kak Ririn. Generasi muda itu ibaratkan mesin penggerak bangsa ya. Jumlahnya banyak, energinya gede, kreativitasnya luar biasa. Bayangin kalau semua bergerak bareng, pasti Indonesia bakal makin kuat. Mungkin ada tanggapan dari Kak Ade maupun Kak Andi. Baik, saya tambahin contoh nyata deh. Atlet muda Indonesia seperti timnas sepak bola atau badminton. Tiap mereka tanding itu dan ngibarin bendera merah putih itu dan menyanyikan lagu kebangsaan, kita semua ikut merinding kan. Nah, itu juga salah satu contoh sederhana menumbuhkan nasionalisme. Iya, iya benar-benar. Atau kan kayak kemarin ada karya anak Indonesia di film animasi Jumbo yang mungkin udah teman-teman sempat nonton juga di bioskop. Ada juga musik, startup, banyak yang sudah go internasional, tapi tetap bawa nama Indonesia, tetap bawa bendera Indonesia di kancah internasional. Itu sih bikin bangga banget.
Oke, ya. Jadi aku tarik kesimpulan dari tanggapan kakak-kakak semua ini, kalau kita serius mengembangkan potensi diri sambil bawa identitas Indonesia, itu udah bentuk cinta tanah air ya, sobat. Tapi jujur aja ya teman-teman, di era sekarang ini banyak anak muda yang melupakan rasa cinta tanah air. Dan saat ini bagaimana sih kalian menyikapinya? Mungkin yang pertama bisa dari Kak Inzar tanggapannya. Ya setuju banget ya Kak. Kak Paliana, kalau sekarang nih, zaman sekarang banyak banget tantangannya kalau terutama dalam bersosial media ya. Jadi tantangan kita tuh nggak seperti orang dulu. Kalau dulu mereka terkendala untuk pencarian informasi. Kalau sekarang kita lebih mudah untuk dapat informasi, cuman perlu lebih menyaring lagi informasi yang kita dapat. Banyak tuh anak-anak muda yang lebih kenal tokoh luar negeri daripada tokoh pahlawan nasionalnya kan. Lebih kenal YouTuber, gaming. Kalau saya pribadi mungkin dengan menayangkan film bioskop dengan unsur-unsur tokoh nasional atau pahlawan, kayak film-film animasi anak-anak, tapi kita modelnya pakai pahlawan gitu, jadi tokoh utamanya. Kan seru, bagus tuh Kak, bisa itu Kak. Oke, betul, Kak. Mungkin ada tanggapan lain dari Kak Ririn. Sorry, Kak Ririn, ke-mute untuk audionya. Betul banget sih, Kak. Bahkan kadang lebih bangga pakai simbol luar daripada budaya lokal itu. Jadi miris kan? Di era digital sekarang, konten kreatif di media sosial itu juga sangat penting. Challenge di media sosial, misalnya di TikTok, tentang budaya lokal, filter AR bertema Indonesia, atau makanan khas, itu cepat viral dan bisa bikin anak muda lebih dekat dengan budaya kita sendiri loh. Hmm. Oke, terima kasih Kak Ririn tanggapannya. Mungkin ada tanggapan lain dari Kak Ade maupun Kak Andi, silakan. Baik, masalahnya bukan karena mereka nggak cinta Indonesia, tapi karena visualisasi kita kalah keren dengan budaya luar yang dikemas dengan begitu modern. Kalau dari sisi pendidikan, bisa banget dibuat buku digital interaktif atau aplikasi belajar sejarah yang lebih fun gitu. Tapi kalau Oke. dari saya sih, saya lebih setuju dengan kata-kata Kak Inzar ya. Kalau eh, belakangan ini kita lihat itu anak-anak muda kita lebih kenal sama pahlawan-pahlawan yang ada di cerita fiktif di komik-komik daripada pahlawan-pahlawan yang memang pernah berjuang untuk kemerdekaan kita sendiri gitu. Terus kalau untuk tentang budaya lokal sih, menurutku mural-mural tentang kota-kota, tentang budaya lokal itu harus lebih banyak digalakkan oleh pemerintah ataupun kementerian terkait. Jadi setiap hari orang itu bisa melihat dan mengingat bahwa inilah identitas dari bangsa Indonesia, bangsa yang kaya akan budayanya. Oke, terima kasih Kak semua untuk tanggapannya. Jadi PR kita bersama itu bikin visualisasi bangsa yang relevan, modern, dan bisa bersaing di era digital ya. Karena tanpa visualisasi yang kuat, identitas bangsa kita ini bisa tenggelam di tengah derasnya budaya global. Keren semua kakak tanggapannya, dan tadi kan tentang tantangannya nih. Kalau sekarang pertanyaan buat kita semua, apa peran generasi muda biar rasa cinta tanah airnya tuh makin tumbuh? Kalau menurut aku kita generasi muda ini perlu melek digital ya. Jangan gampang kepancingin informasi atau provokasi yang bisa bikin bangsa kita terpecah. Gimana Pak? Oke, bagus Kak Injan. Mungkin langsung ada tanggapan dari kakak-kakak lainnya, Kak Ririn, Kak Andi, atau Kak Ade. Silakan langsung ditanggapi saja.
Kalau dari aku sih dengan adanya sosial media kayak TikTok, Instagram, YouTube, X, generasi muda bisa dijadikan wadah untuk mengangkat budaya lokal Indonesia yang beragam, dari makanan, alam Indonesia, bahasa, atau adat istiadat, dan jangan malu jadi orang Indonesia. Bagus, Kak Ririn. Mungkin ada tanggapan lainnya? Silakan. Ya, baik. Saya juga setuju dari hal kecil saja, kayak dengerin musik lokal, support UMKM, bahkan rajin pakai bahasa Indonesia dengan bangga. Oke. Mungkin Kak Andi ada tambahan? Kalau ya kalau dari aku sih ya cukup seperti hal-hal yang positif. Kita itu harus berani speak up tentang hal-hal positif tentang bagaimana negara kita Indonesia di tongkrongan, di medsos. Jadi kita itu jangan cuman kritik doang, tapi harus juga diapresiasi. Oke, keren. Makasih untuk tanggapan semuanya. Dan aku di sini mau nambahin pesan untuk sobat sekalian, untuk jangan lupa cinta tanah air itu bukan sekali seumur hidup, tapi di setiap hari bisa dilakuin dan nggak berasa ya, obrolan kita sudah menemani sobat sekalian di rumah. Mungkin ada pesan dari kakak-kakak keren ini. Ya, seru banget ya obrolan kita hari ini. Semoga kalian yang denger ikut ke bawah suasananya, ikut semangat Iya. ya. Betul, Kak Enzen. Kampanye kita hari ini sederhana sih, tapi dalam banget. Kalau kita bersatu, saling support, dan bangga sama bangsa ini, Indonesia pasti akan makin kokoh. Oke, sobat, Betul. kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terakhir nih dari aku kasih pantun deh. Naik perahu di Sungai Musi, melihat indahnya Cakep. cahaya mentari. Generasi muda mari beraksi untuk Indonesia jaya dan lestari. Oke, Cakep. terima kasih sobat-sobat sebangsa dan setanah air Indonesia sudah mendengarkan podcast kami. Mari kita bangga jadi Indonesia, mari kita jaga identitas kita bersama dan selalu ingat kampanye kita, bersama kita kuat, bersama Buat kita Sama Indonesia. kita kita kawan Indonesia. Indonesia. Iya. Ya.